Hai Sahabat Berka, kembali lagi di BMP Pod. BMP Pod adalah platform digital persembahan dari Berka Mandiri Perkasa. Saat ini kita mau bahas soal forklift nih. Dan kebetulan ada Bapak Hananto selaku supervisor forklift diesel dan gasolin. Selamat datang Pak Hananto. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, buat yang penasaran nih soal forklift, kita udah ada beliau yang expert banget nih perihal forklift diesel dan gasolin. Kita tanya-tanya kali ya. Gini Pak, banyak banget yang penasaran soal forklift diesel. Bisa nggak sih Pak dijelasin sedikit perihal forklift diesel? Baik Mbak Ulfa, forklift diesel itu fungsinya sebenarnya sebagai alat bantu ya. Alat bantu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini karena forklift diesel tentunya bahan bakarnya solar. Dan bermesin diesel. Memang forklift sendiri dibagi beberapa kategori. Ada forklift diesel, kemudian ada forklift gasolin. Tentunya dalam hal ini dalam forklift yang berbahan bakar ya. Kira-kira begitu Mbak Ulfa. Oke, apa aja sih Pak dari keunggulan forklift diesel dan gasolin itu? Baik, untuk forklift diesel dan gasolin memiliki keunggulan itu irit bahan bakar, powerful, kemudian spare partnya mudah, juga resale value-nya yang cukup baik di pasaran. Oke, berarti udah banyak nih keunggulannya nih dari forklift diesel dan gasolin. Kalau semisalkan aplikasinya itu apa aja sih Pak aplikasi yang digunakan untuk forklift diesel tuh? Kebanyakan untuk forklift diesel dipakai di outdoor, jadi untuk fungsinya mungkin untuk memindahkan satu produk dari ruang produksi ke ruang penyimpanan, Mbak. Oke, berarti dia bisa jumlah besar ya Pak untuk mengangkatnya ya kalau forkliftnya ya? Betul, untuk forklift tersendiri mungkin klasifikasinya dari yang paling kecil itu 1,5 ton hingga sampai 23 ton. Oke, kalau untuk tipenya nih Pak, ada apa aja sih Pak di diesel dan gasolin itu? Baik, kalau untuk tipe forklift itu baik diesel maupun gasolin itu range-nya antara dari forklift 1,5 ton hingga 3,5 ton, kemudian range 4,5 ton hingga 5,5 ton, kemudian lanjut dengan forklift 7 ton hingga 15 ton, dan terakhir itu forklift 16 ton hingga 23 ton. Wah, berarti forklift tuh dari kecil ada ya Pak, sesuai kebutuhan customer ya Pak? Betul Mbak. Gitu, berarti kalau customer nih mau cari yang lebih besar, kita berarti forklift diesel ada ya Pak ya, sampai 23 ton ya. Betul sekali Mbak. Berarti apapun kebutuhan customer, dari yang kecil sampai besar, forklift diesel dan gasolin mumpuni itu ya Pak ya, jadi ya? Betul sekali. Oke, kalau misalkan forklift diesel sama gasolin itu biasanya tuh dipakai di bidang perusahaan apa aja sih Pak? Mostly untuk forklift diesel dan gasolin kebanyakan untuk di warehousing, bisa di industrial, kemudian manufacturing, juga di warehousing tadi, Mbak. Oh, udah banyak banget ya Pak perusahaan yang percaya ke forklift diesel dan gasolin di kita ya. Betul. Oke, kalau misalkan nih customer mau order, mau tanya-tanya, itu hubunginnya kemana sih Pak biar lebih mudah? Baik, untuk forklift Mitsubishi dan Nichiu itu bisa menghubungi PT Berka Mandiri Perkasa. Oke. Kita ada di kantor pusat di Jalan Pangeran Jayakarta 1419A. Kemudian di 21 cabang di seluruh Indonesia dan 15 depo di seluruh Indonesia. Wah, berarti cabang Berka tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan di cabang mana, di kota manapun ada ya Pak cabang-cabangnya ya? Betul Bu Alfa. Oke, aku boleh tanya nggak sih Pak, ini soal keuntungan nih, apa yang didapat sih dari customer kalau misalkan memilih forklift diesel dan gasolin? Untuk keuntungan forklift diesel tentunya akan menunjang produktivitas pabrik atau customer sehingga bisa meningkatkan profit. Profit, oke. Karena apalagi kan customer butuhnya apa, misalkan jumlah besar kan berarti kan meningkatkan profit perusahaan ya Pak ya, karena bisa mengangkat beban yang lebih berat. Oke, paling gitu aja tentang forklift diesel dan gasolin. Jadi kalau kalian tertarik nih sama forklift diesel dan gasolin, bisa hubungin langsung ke BRK Mandiri Perkasa, atau misalkan bisa cek di website kami untuk tanya-tanya di bawah ini nih, ada nomor telepon, ada email kalau misalnya butuh. Nanti sales-salesnya
dari BRK Mandiri Perkasa akan menghubungi kalian gitu. Oke sahabat BRK, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut obrolan kita lihat dulu cuplikan video tentang forklift yang diageni oleh PT BRK Mandiri Perkasa. Sahabat BRK, sekarang aku lagi bersama dengan Pak Mawardi. Beliau ini tuh expertnya di forklift elektrik. Kita tanya-tanya nggak sih sekarang gitu kan, Pak? Aku mau tanya nih, apa sih forklift elektrik itu? Oke, ya Mbak Ulfa. Jadi forklift itu kan ada beberapa tipe kalau dibagi terhadap penggeraknya, sumber powernya. Jadi, nah salah satunya adalah elektrik. Jadi forklift elektrik itu sumber penggeraknya, sumber tenaganya adalah baterai. Makanya dia disebut elektrik. Jadi tidak pakai engine, cuma sumber tenaganya adalah baterai. Oke, baterai ya Pak. Berarti banyak banget nih pasti keunggulannya gitu kan. Apa tuh keunggulannya? Oke, jadi kalau forklift elektrik baterai, saya tambahkan sedikit ya. Sekarang ini baterai itu ada yang tradisional, yang konvensional itu yang lead acid. Sekarang ada yang baterai lithium, itu tipe baterainya aja. Nah, keunggulan elektrik forklift itu yang pertama yang umum itu adalah dia zero polusi, tidak mengeluarkan polusi. Kemudian jadi bersih, yaitu keunggulan yang paling utama. Dan lebih efisien karena baterai itu dicas ke listrik, jadi efisiensinya dapat di situ. Nah itu yang kemudian yang lainnya ada zero maintenance, juga ada zero selain polusi maintenance, dan tidak ada suaranya juga. Nah, itu. Oke, berarti banyak banget ya keunggulan dari forklift elektrik, dari gak adanya polusi udara, polusi suara dan polusi udara juga karena kan ini menggunakan baterai gitu kan ya Pak ya. Kalau misalkan forklift elektrik ini Pak, kapan aja sih dan di mana gitu kita menggunakan forklift elektrik ini baiknya? Oke, karena dia tadi kita katakan dia zero polusi, biasanya forklift elektrik ini banyak digunakan itu di area yang tidak dibolehkan ada polusi. Misalnya industri makanan, itu yang paling sering ya, yang paling banyak itu. Jadi walaupun sekarang dengan tipe forklift elektrik sekarang juga bisa dipakai di yard, sudah bisa dipakai di luar gedung, di luar area. Jadi udah agak lebih luas penggunaannya. Walaupun utamanya tentu di area yang tidak boleh polusi. Ya, pasti yang di dalam gudang yang tidak boleh ada polusi. Misalnya tadi sudah disebutkan salah satunya food
kemudian minuman, kemudian juga mungkin ada beberapa yang untuk logistik. Nah, seperti itulah. Ya. Oke. Berarti tuh manfaatnya banyak banget loh guys. Kayak forklift elektrik ini tuh aman kayak buat makanan, pabrik-pabrik makanan, minuman. Jadi nggak adanya polusi, aman lah dari suara mesin, dari polusi-polusi mesin yang keluar. Biasanya kan kalau mesin-mesin itu kan suka keluar ya, ada polusinya. Oke, kalau untuk unitnya itu ready nggak sih Pak di kita? Jadi kita karena memang itu fokus di material handling, jadi beberapa tipe kita ready stock. Ya, yang umum seperti yang counterbalance seperti ini, ada yang wrist rack, ada yang pallet mover. Nah, itu kita ready stock. Ready stock. Jadi buat customer-customer nih yang butuh forklift elektrik, kebetulan unit kita tuh selalu ready kalau kata Pak Mawardi. Jadi aman-aman aja kalau misalkan butuh cepat, ya, bisa langsung hubungin Bapak Mawardi nih, gitu kan. Oke Pak, kalau misalkan nih customer nih mau beli, terus mau mengerawat mesinnya, mahal nggak sih Pak biayanya? Jadi kalau forklift elektrik ini karena dia pakai baterai, secara umum dia boleh dikatakan juga zero maintenance, ya, zero maintenance. Jadi tidak ada untuk merawat mesin. Jadi untuk operasional boleh dikatakan dia efisien, tidak mahal. Walaupun memang ada controllernya yang agak mahal, tapi itu lifetime-nya cukup panjang. Jadi kalau untuk hari-hari tidak mahal, Bu Ulfa. Tidak mahal ya. Tuh, jadi forklift elektrik tuh banyak banget keunggulan dari biaya, perawatan, itu tuh semuanya ternyata zero. Jadi maintenance-nya lebih sedikit biayanya. Jadi kapan lagi kan cari forklift yang zero maintenance, yang jarang ada perbaikan dan lain-lain gak sih gitu. Kalau misalkan kalau untuk customer nih, ada nggak sih Pak keuntungan kalau beli forklift di BRK? Apa aja yang didapat nih? Oh, pasti, Bu Ulfa. Karena di BRK itu kita selain penjualan, juga ada pemeliharaan, kita ada divisi support, ya, ada spare part, ada tim service dengan mekanik-mekanik yang handal, dijamin. Kalau dari BRK kita supportinya pasti number one. Oke. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misalkan mau beli. Satu lagi. Apa tuh Pak? Di BRK itu kita mempunyai cabang hampir di seluruh Indonesia. Wah, berapa banyak cabang tuh Pak? Lebih dari 43 cabang. Wah. Jadi dimanapun customer kita berada forkliftnya, kita akan bisa support sebaik mungkin. Tuh, berarti nggak usah khawatir lagi ya Pak. Tidak usah kalau khawatir, misalkan customer mau dimanapun, cabang manapun di Indonesia, kita BRK siap ya Pak ya, dimanapun cabang kotanya. Oke. Kalau misalkan nih, kasih tau dong Pak, cara pilih forklift terbaik untuk kebutuhan customer tuh kayak gimana yang harus dipilih? Apa aja yang dibutuhin? Wah, ini memang pertanyaan yang bagus ini Bu Ulfa. Jadi prinsipnya di kita itu memang kita menjual unit, jual alat, itu harus sesuai dengan kebutuhan customer. Kita tidak menjual yang besar, yang mahal atau yang apa, tapi sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, kita akan selalu tanya di customer itu, pertama, area kerja dia apa nih? Ya kan, apakah bisa pakai forklift elektrik atau forklift diesel, itu dulu. Kemudian yang kedua, kapasitas yang diangkat berapa, tinggi, berat loadnya itu berapa, dan ukuran bebannya berapa, kemudian mau tinggi angkat berapa, tinggi angkatnya berapa meter, karena kita mulai dari 3 meter sampai bisa sampai yang 10 meter, bahkan ada sampai yang 12 meter. Nah itu kemudian yang penting juga adalah ukuran raknya kalau memang ada di dalam gudang ya, supaya forklift bisa manuver. Nah itulah paling tidak beberapa item-item yang mesti kita tanyakan ke customer. Berarti BRK sangat memprovide sekali customer ya, misalkan butuhnya seperti apa, BRK akan mengadakan kayak butuhnya ini loh, ternyata ada semua ya Pak ya.
Gitu. Jadi di BRK itu kita mulai dari yang kecil, yang mechanical, yang hand pallet, sampai yang besar untuk kontainer. Jadi komplit untuk material handling BRK komplit. Ya, Pak. Ya. Kalau untuk ukurannya nih Pak, dari yang paling kecil berapa, untuk berapa ton, dan yang paling besar tuh berapa sih Pak, berapa ton? Kalau untuk elektrik, kita kalau yang pallet mover itu ada yang 700 kilo, ya, ada yang 1 ton, 2 ton, 2,5. KP yang paling besar untuk counterbalance yang seperti ini itu sampai 8 ton. Wah, keren banget. Ton. Itu sampai 8 ton tuh itu pasti bisa buat pabrik-pabrik besar sih ya, kayak makanan dan lain-lain. Itu tuh bagus banget sih. Jadi kalau customer udah nggak worry deh mau ngangkat berapa ton berat yang mereka punya gitu kan. Kalau misalkan nih customer mau hubungin, itu hubunginnya kemana ya Pak? Hubungi aja langsung bisa ke BRK. Ke BRK, nanti nomor teleponnya kita sampaikan, nanti dia ada di sini. Ya ada di situ, nomor HP juga ada ya, kelihatannya mungkin. Dan skill-skill juga banyak. Kita nanti tinggal masuk website juga bisa, gampang kok. Gampang ya, gampang. Untuk akses menghubungi kami tuh gampang sekali. Jadi ada di bawah ini, nanti ada nomor telepon, email bisa, nanti kita langsung dihubungin oleh sales ya Pak ya? Betul. Oke, nah itu seputar forklift elektrik. Nah itu dia seputar forklift diesel, elektrik, dan gasolin. Jadi menurut kalian pilih yang mana nih? Udah nggak bingung-bingung lagi kan? Kalau misalkan kalian mau lebih tahu lagi seputar forklift, kalian bisa subscribe YouTube channel kita dan like podcast kita biar lebih banyak pengetahuan lagi tentang forklift. Oke. Thank you. Dadah.